akan membahas tentang mengukur panjang. Mengukur panjang dengan satuan baku dan satuan tidak baku. Yuk kita lihat bersama-sama. Alat ukur dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama satuan baku dan yang kedua satuan tidak baku. Apa sih satuan baku dan satuan tidak baku? Yuk kita pelajari hari ini. Baku. Mengukur dengan satuan baku dengan menggunakan penggaris, meteran gulung, meteran lipat, dan meteran bangunan. Nah, biasanya kalau untuk mengukur dengan satuan baku itu menggunakan alat-alat atau alat ukur yang ada tanda sentimeter atau milimeter. Ya, ini penggaris, meteran gulung, meteran lipat, meteran bangunan. Ya, kalau meteran gulung ini biasanya untuk mengukur panjang lebar tanah. Ya, selanjutnya. Contoh dari satuan baku yang tadi ya, alat ukur satuan baku. Kita lihat. Nah, di sini alat ukur satuan baku itu ada penggaris. Nah, pensil ini bisa diukur dengan penggaris ya. Contohnya ini, pensil dapat diukur dengan penggaris. Kemudian ada alat ukur meteran bangunan. Nih biasa digunakan untuk mengukur alat bangunan seperti besi atau kayu ya, yang tidak bisa diukur dengan besi. Kalau panjangnya pintu menggunakan penggaris bisa nggak? Oh, tentu tidak bisa karena bukan alat ukurnya ya. Kalau untuk mengukur pintu, jendela atau kayu semacamnya itu menggunakan meteran kayu atau meteran bangunan ya. Kemudian di sini ada meteran kain. Nah, nih contohnya ini meteran kain. Nah, meteran kain ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang kain ya, untuk mengukur panjang kain. Oke, selanjutnya kita akan melihat satuan ukur atau mengukur dengan satuan tidak baku. Apa saja satuan tidak baku? Nah, di sini ada sebuah jengkal tangan. Ada depa, dua tangan direntangkan. Nah, lalu langkah, kaki, dan tali. Nah, ini semua adalah jengkal dengan menggunakan jengkal tangan, depa, langkah kaki. Ini merupakan satuan tidak baku. Ya, harus dipahami ya dan harus diingat. Satuan tidak baku dan satuan baku yang tadi. Oke, selanjutnya di sini kita lihat satu jengkal. Kita lihat ini alat ukur dengan menggunakan jengkal nih, Nak nih. Satu jengkal adalah ukuran panjang telapak tangan yang direntangkan dari ujung ibu jari sampai ujung jari kelingking. Ya, kalau untuk mengukur dengan menggunakan jengkal itu dimulai dari ujung ibu jari sampai ujung jari kelingking, harus lurus dia. Ya, ini adalah menggunakan satuan jengkal tangan. Ya, kemudian lihat di sini ada gambarnya dia mengukur sebuah meja dengan kaki ya. Satu langkah adalah panjang langkah ketika sedang berjalan biasa. Nah, ini adalah menggunakan satuan langkah kaki. Ya, dia melangkah menuju dari dia tempat berdiri menuju ke ujung yang ada di depan meja tersebut. Ini menggunakan alat ukur langkah kaki. Kemudian yang ketiga, satu depa ini menggunakan alat ukur depa. Nah, merentangkan tangan. Satu depa adalah ukuran panjang dari ujung jari tangan kanan ke ujung jari tangan kiri yang direntangkan. Nah, dimulai dari ujung jari tangan kanan ke ujung jari tangan kiri. Jadi direntangkan, harus lurus. Ya, tidak boleh miring-miring. Ini adalah satuan depa. Oke. Jengkal menggunakan jengkal dari ibu jari sampai ujung jari kelingking.
Kalau langkah kaki berarti dia melangkah seperti biasa, seperti jalan dia berhitung. Ini adalah alat ukur langkah kaki. Kemudian depa. Depa itu adalah dari ujung jari tangan kanan ke ujung jari tangan kiri yang direntangkan untuk mengukur ya. Oke. Kemudian di sini nih ada seorang anak yang paling atas, kita lihat terlebih dahulu. Ada seorang anak yang ingin mengukur papan tulis dengan menggunakan apa? Nah, betul sekali. Ini adalah dia mengukur dengan satuan jengkal. Ya, dia mengukur dari ujung ibu jari sampai ujung jari kelingking. Ini adalah mengukur satuan dengan jengkal. Kemudian yang bawah. Nah, yang bawah ini dia menggunakan satuan. Nah, benar sekali, depa. Dia merentangkan tangan kanannya, ujung tangan kanannya, lalu merentangkan kembali ujung tangan kirinya dengan lurus. Ini menggunakan satuan depa, ya. Oke, selanjutnya di sini paling atas. Nah, masih sama juga, di atas menggunakan satuan depa juga ya. Nah, lalu ada langkah kaki. Nah, ini dia menggunakan langkah kaki untuk mengukur sebuah meja. Dan yang terakhir, dia mengukur buku yang ada di atas meja dengan menggunakan jengkal. Ya, jengkal tangan. Oke, Nak? Nah, contohnya kita lihat. Contohnya di sini, Nak, ada jendela. Ada sebuah jendela di sini diukur dengan menggunakan satuan jengkal. Jengkal tangan kita hitung di sini. Ada berapa jengkal tangan untuk menghitung sebuah jendela dengan menggunakan satuan jengkal tangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti alat ukurnya menggunakan satuan jengkal tangan dengan 7 jengkal tangan. Ya. Kemudian yang kedua, mengukur sapu. Mengukur sapu ijuk dengan menggunakan langkah kaki. Mengukur sapu ijuk berapa langkah kaki ya yang ditempuh atau yang digunakan? 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata mengukur panjangnya sapu ijuk dia dengan satuan langkah kaki dengan 4 langkah kaki. Nah, kemudian di ketiga ada cabai. Cabai ini diukur dengan sebuah bawang. Ada berapa dari ujung cabai sampai ujung cabainya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6 bawang ya. Oke, nah sampai di sini kalian dapat memahaminya? Oke, jangan sampai lupa yang menggunakan satuan baku tadi seperti penggaris, lalu meteran bangunan, lalu meteran kain ya, tali dan apalagi meteran lipat. Nah, dan kalau mengukur satuan tidak baku, contohnya apa tadi? Menggunakan jengkal tangan, lalu depa, lalu apa lagi? Langkah kaki. Ya, itu semua adalah satuan tidak baku. Oke, jangan sampai dilupakan ya, Nak ya. Semoga kalian di sini dapat memahaminya. Alhamdulillah, Nak, kita sudah selesai membahas apa yang kita pelajari hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita sudahi sampai di sini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.